Selamat malam pemirsa, Jateng hari ini edisi Senin 5 Mei 2025 hadir ke hadapan Anda. Beragam berita aktual dan terpercaya telah kami rangkum dalam Jateng hari ini. Bersama saya Mia Pratiwi, berikut Jateng hari ini selengkapnya. Mengawali berita pertama pemirsa, masyarakat yang tergabung dalam aliansi Sukolilo Bangkit menggeruduk Mapolresta Pati. Masyarakat menuntut tambang ilegal di Pekundungan Kendeng Utara ditutup. Aksi ini juga sebagai bentuk dukungan terhadap aparat kepolisian agar menindak tegas segala bentuk kejahatan termasuk penambang secara ilegal. Puluhan massa yang tergabung dalam aliansi Sukolilo Bangkit menggelar aksi dengan membawa spanduk dan menyanyikan tembang. Mereka menuntut aparat kepolisian menindak tegas tambang ilegal di wilayah Pergunungan Kendeng Utara. Aksi ini merupakan buntut tidak adanya tindak lanjut pihak kepolisian atas laporan aliansi Sukolilo Bangkit terhadap keberadaan tambang ilegal. Hadirnya masyarakat ini bertujuan untuk mempertanyakan tindak nyata dari kepolisian. Koordinator aksi Slamet Rianto menyatakan bakal membawa massa yang lebih banyak bila mana tuntutan masyarakat tidak diindahkan. Terus bayari itu secara overload, bahkan kami ada bukti videonya. Ya kena pajak, apa mana saiki dino mangan warung wis kena pajak. Sanksi bagi mereka pengangkut awake dhewe ora mung rokok, tambang dibiarkan blonjo apa wae kena pajak. Lah pajak iki gunane kanggo bayar yang kemarin longsor itu kan sudah digaskan oleh pihak Satpol PP dan organisasi terkait. Batu itu yang longsor masih dicuri para oknum-oknum juga, oknum preman, tanpa ada musyawarah atau pada pemilik tanah longsor. Untuk rakyat sadar bahwa kami ada garis polisi lain, ada oknum preman mengambil batu tambang. Sementara itu, Koordinator Masyarakat Peduli Pergunungan Kendeng, Guneretno mengatakan terdapat 17 titik tambang ilegal yang beroperasi di Pergunungan Kendeng Utara dan hanya terdapat 4 tambang yang memiliki izin. Yang jelas-jelas dari mulai DPR, dari mulai SDM, polisi, dan instansi terkait, jelas disampaikan SDM ketika dulur-dulur Kendeng menyampaikan ada 17 titik tambang tidak berizin di Kecamatan Sukolilo dan Kayen. Dari SDM menyatakan ada 4 yang berizin. Itu diketahui oleh polisi. Ini adalah kejahatan lingkungan. Tidak berizin, sudah beroperasi tidak hanya 5 tahun. Berarti jelas Pemkab Pati meliputi kesemuanya termasuk polisi melakukan pembiaran pengrusakan lingkungan. Pihaknya menambahkan pertambangan liar telah lama beroperasi hampir 5 tahunan lebih. Artinya pemerintah kabupaten dan kepolisian melakukan pembiaran. Penambangan ilegal dinilai sebagai kejahatan lingkungan yang membawa bencana berupa banjir dan kekeringan yang berulang. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, dugaan adanya korupsi pada pengelolaan air minum atau PAM di Desa Sogo, Kecamatan Kedung Tuban, Blora semakin kuat. Hal itu ditandai dengan adanya penggeledahan yang dilakukan oleh tim khusus Kejaksaan Negeri Blora di rumah terlapor dan para saksi. Kasus yang diduga merugikan hingga miliaran rupiah ini terjadi sejak tahun 2010 hingga tahun 2024. Kasus tersebut muncul sejak Sekretaris Desa Sogo melaporkan kepada Kejaksaan Negeri Blora. Penggeledahan sendiri diawali dari kantor Desa Sogo, rumah mantan Kades Sogo periode 2007-2013, rumah terlapor Kuat Hono, kantor Bumdesma, rumah Kades Sogo, dan rumah para saksi. Kasipitsus Kejaksaan Negeri Blora Muhammad Haryansah mengatakan penggeledahan itu dilakukan untuk melengkapi data penyidikan perkara dugaan korupsi pengelolaan aset berupa jaringan air bersih tahun 2010 hingga 2024. Ia juga mengaku telah mengamankan dokumen-dokumen pendukung untuk melengkapi proses penyidikan. Kami di Kejaksaan Negeri Blora telah melakukan penggeledahan terhadap tempat-tempat di Desa Sogo terkait penyidikan perkara dugaan pengelolaan aset desa berupa jaringan air bersih di Desa Sogo, Kecamatan Kedung Tuban, Kabupaten Blora tahun 2010 sampai dengan 2024.
Adapun yang digeledah ada beberapa tempat, yaitu tempat kawur di desa itu tempat Pak Kuwatono, 2 tempat Pak Ngatman Desa Sogo, 3 tempat Balai Desa Sogo, 4 tempat UPK Kedung Tuban. Bahwa Kejaksaan Negeri Blora meminta izin penggeledahan kepada Pengadilan Negeri Blora dan melaksanakan penggeledahan pada hari ini sesuai persetujuan izin penetapan penggeledahan dari Pengadilan Negeri Blora yang keluar pada tanggal 30 April 2025. Dan kita telah melakukan pengamanan dokumen-dokumen yang terkait pengelolaan aset desa berupa jaringan air bersih di Desa Sogo terkait dugaan pengelolaan aset desa berupa jaringan air bersih Desa Sogo, Kecamatan Kedung Tuban, Kabupaten Blora pada tahun 2010 sampai dengan 2004. Mungkin itu saja. Hingga saat ini masih belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Mereka yang diduga ikut terlibat masih berstatus sebagai saksi. Dari Kabupaten Blora, Hanafi Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut terkait dugaan korupsi PAM di Desa Sogo, Blora, kami telah terhubung dengan reporter kami Hanafi di lapangan. Silakan Hanafi untuk laporannya. Ya, pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini saya sedang berada di Kecamatan Kedung Tuban, Kabupaten Blora. Seperti kita ketahui bersama, ini petugas dari Kejaksaan Negeri Blora baru saja melakukan penggeledahan di kantor Bumdes Desa ya berkausa mandiri yang ada di Kecamatan Kedung Tuban. Ini adalah buntut dari kasus PAM desa yang dilaporkan di Kejaksaan Negeri Blora. Petugas dari Kejaksaan Negeri Blora juga tampak dikawal oleh petugas dari kepolisian. Hari ini ada 7 titik yang digeledah. Di antaranya kantor Desa Sogo, kemudian rumah kepala Desa Sogo, terus kemudian rumah terlapor Saudara Kuwatono dan beberapa saksi yang mereka didatangi di rumahnya untuk dilakukan penggeledahan. Sampai saat ini kasus PAM Sogo yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Blora masih terus berjalan dan belum ada satupun tersangka yang ditetapkan. Dari Kabupaten Blora, kami melaporkan, kita kembali ke studio. Terima kasih Hanafi atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Pemirsa, Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal kembali memberlakukan aturan bagi truk yang melintasi Pantura Kendal, baik dari arah barat maupun dari arah timur mulai jam 6 pagi sampai jam 8 pagi. Setelah sebelumnya pemberlakuan diterapkan dari arah barat perbatasan dengan Pantura Batang, aturan serupa mulai diterapkan dari arah timur perbatasan dengan Pantura Kota Semarang mulai pukul 6 hingga 8 waktu Indonesia Barat. Kepala Disub Kabupaten Kendal Muhammad Eko menuturkan perbatasan dilakukan sebagai upaya menekan angka kecelakaan saat pagi hari. Diterangkannya sosialisasi pemberlakuan aturan tersebut akan diberlakukan hingga 30 Mei. Pihaknya kemudian akan melakukan evaluasi dan monitoring sebelum dilakukan penindakan berupa penilangan. Dalam sosialisasi kali ini, Eko menetapkan 2 titik perbatasan di Pantura Kendal dan Jalan Lingkar Kaliwungu, dan di lokasi itu pula telah disediakan kantong parkir. Setelah kita melakukan pembatasan operasional angkutan barang pada 15 April dari Barat atau dari Pekali menuju ke Semarang, hari ini mulai 5 Mei ini kita berlakukan di 2 arah. Selain dari ORI, kita juga melakukan pembatasan operasional angkutan barang yang melintas dari Kaliwungu menuju Kota Kendal. Jadi harapan kami tentunya dengan pembatasan operasional angkutan barang di pagi hari dari segi 2 arah ini mampu menekan angka kecelakaan lalu lintas dan juga terciptanya kelancaran dalam berlalu lintas. Ini berlaku sampai kapan, Pak? Ini berlaku sampai dengan 30 Mei, rencana kami 30 Mei. Akan tetapi yang dari sisi barat karena diberlakukan lebih awal, sudah 2 minggu lebih, di per hari ini tadi informasi dari teman-teman Satlantas sudah dilakukan penindakan oleh dari sisi barat, dan dari sisi timur kita masih dalam tahap sosialisasi. Mungkin nanti 2 minggu atau 15 hari setelah itu akan ada penindakan. Penindakan itu dari atas? Dari atas. Di sisi lain, pihaknya ingin menitik beratkan pada truk galiansi di Kaliwungu yang seringkali beroperasi di luar jam kerja. Rencana itu
urung terlaksana setelah adanya kesepakatan antara pengusaha tambang dengan pemerintah Kabupaten Kendal terkait perbatasan operasional. Pantauan di lokasi, truk dari arah Pantura Kota Semarang maupun eksit tol Kaliwungu diberhentikan oleh petugas dari Dishub, TNI dan Polri dan parkir di lokasi yang telah disediakan. Terlihat arus lalu lintas menuju Kendal pun lenggang saat truk tersebut diparkirkan di tepi jalan. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punya aku udah bisa. Punya aku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Pemirsa, meskipun telah memiliki gedung sekolah baru, namun ratusan siswa-siswi di SD Negeri 1 Bedono, Sayung, Demak tidak bisa menikmati gedung baru tersebut lantaran kunci ruang kelas masih ditahan pihak kontraktor. Dampak dari administrasi pembangunan gedung yang belum tuntas. Akibatnya para siswa terpaksa mengikuti kegiatan belajar mengajar di kolong gedung baru dengan beralaskan tikar. Inilah suasana kegiatan belajar mengajar para siswa di SD Negeri 1 Bedono, Kecamatan Sayung, Demak. Mereka sudah 2 bulan mengikuti kegiatan pembelajaran dengan lesehan dan hanya beralaskan tikar tanpa meja kursi. Setidaknya ada 4 kelas yang terpaksa belajar lesehan dengan alas tikar serta tanpa meja kursi di bawah bangunan gedung, yakni kelas 2, 3, 4, dan 5. Sementara kelas 1 dan 6 belajar di ruangan yang kurang layak. Selain capek dan pegal-pegal, mereka juga mengeluh tulisannya jadi jelek dan tidak bisa dibaca. Selain itu, seketika turun hujan membuat suasana belajar mengajar semakin tidak nyaman. Mereka berharap bisa kembali ke kelas dan mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan aman dan nyaman. 2 bulan. 2 bulan. Nyaman nggak Dek di sini, Dek? Nggak nyaman. Nggak nyamannya kenapa, Dek? Soalnya nggak ada mejanya. Nggak ada. Sakit nggak, Dek, kalau duduk di sini? Sakit. Kalau naik hujan gimana, Dek? Dinginan nggak sini? Iya. Dinginnya mau nempatin di atas. Oh gitu ya. Capek nggak Dik kalau nulis macam ini Dik? Capek. Dan Udah 2 bulan. Kalau hujan gimana? Kehujanan. Nyaman nggak, Dek, belajar di sini? Pengennya kembali ke kelas atau tetap di sini, Dek? Kembali ke kelas. Sedih nggak, Dek, belajar di bawah gedung gini lesehan, Dek?
Sementara itu, menurut dari Komite Sekolah SDN 1 Bedono Darso, kondisi tersebut disebabkan oleh belum tuntasnya administrasi pembangunan gedung sekolah. Dirinya berharap proses administrasi yang berkaitan dengan pembangunan gedung sekolah baru segera terselesaikan, sehingga para siswa bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan nyaman. Anak ini kan di madrasah sama di warga selama ini dibangun karena habis lebaran, karena sudah jadi kan otomatis mau ditempati. Ya sudah pamitan sama sana madrasah sama warga, nanti habis lebaran pindah ke SD. Nah, ternyata sampai sekarang belum bisa ditempati. Alasannya kenapa tuh, Pak? Ini belum dikasihkan. Seharusnya kapan, Pak, udah ke kelas itu, Pak? Seharusnya kalau menurut anak-anak ini kan sudah pamitan sama habis lebaran mau ditempati, ya ternyata belum bisa, kuncinya belum diserahkan, ya terpaksa ya belajar lesan gini. Ya cuma kita melihat anak-anak gini ya praten lah. Praten ya, Pak? Ya kami mohon dari dinas atau dari pemborong atau dari kontraktor dari jalan tol ya mungkin bisa koordinasi, harus segera bisa untuk ditempati untuk anak-anak ini. Jadi kan anak-anak kasihan ya, mungkin dari kontraktor sama dari dinas ya bisa rembukanlah sama jalan tol, pengguna jalan tol itu bisa rembukan, jadi anak-anak jangan dikorbankan. SDN 1 Bedono Sayung termasuk area yang terdampak proyek tol laut Semarang-Demak, sehingga harus direlokasi dan dibangun gedung baru. Namun saat gedung sekolah baru sudah selesai, para siswa tidak bisa menempati lantaran kunci ruang kelas masih ditahan pihak kontraktor. Dari Kabupaten Demak, Burhanuddin Aslam, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, dengan memanfaatkan pewarna alami dari tumbuhan dan kayu di sekitar rumahnya, batik Si Putri yang beralamat di Jalan Watusari, Kelurahan Pakintelan, Gunung Pati, Kota Semarang kini telah mendunia. Diproduksi di rumah sang pemilik sendiri, produk ramah lingkungan ini kini bernilai tinggi di pasar internasional. Juga yang tidak Putri Merdekawati, pemilik Si Putri, memulai usahanya tahun 2017 setelah memutuskan banting setir dari pekerjaannya sebagai karyawan swasta. Awalnya, ia belajar membatik dari seorang teman yang memperkenalkannya pada teknik pewarnaan alami. Putri tidak hanya mengandalkan teknik tradisional seperti canting, tetapi juga terus berinovasi dengan membuat motif baru setiap 2 hingga 3 bulan sekali. Bahan bakunya pun unik, berasal dari alam. Ia menanam sendiri berbagai tumbuhan pewarna di perkarangan rumah produksinya, seperti daun ungu jati, kelengkeng, rambutan, dan alpukat. Sementara untuk pewarna, ia memanfaatkan daun ketapang, batang kayu secang, dan kayu tegegeran. Lebih lanjut, Putri menjelaskan bahwa usahanya kini telah merambah ke mancanegara, seperti di Malaysia, Singapura, Korea Selatan, Jepang, Uni Emirat Arab, Jerman, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dirinya bahkan pernah mendapatkan pesanan khusus untuk mewarnai bahan furnitur di Hotel Burj Khalifa, Dubai. Batik tersebut dibanderol dengan harga mulai Rp300.000 hingga jutaan rupiah per helai, tergantung kerumitan motif. Putri mengaku per bulan ia bisa meraup omset sebanyak 35 hingga 40 juta. Dengan dibantu dengan 13 karyawannya, ia terus memproduksi batik untuk memenuhi permintaan pasar. Kesukaan tersendiri ketika customer itu menggunakan pasti tidak akan ketemu kembarannya kayak gitu. Jadi sebenarnya salah satu alasan kenapa kami memilih yang di tengah hutan seperti ini ya, kami memang ingin supaya bisa menanam sendiri. Jadi dari awal sampai dengan ya saat ini dan selamanya ya, kami pengen memang konsep alami itu tetap terjaga. Jadi benar-benar bahan baku itu murni dari bahan pewarna alami atau bahkan kami mengolah limbah organik gitu. Jadi kenapa harus menanam sendiri? Supaya ada kestabilan warna setidaknya, karena media tanamnya kan sama. Jadi ketika media tanam sama, harapannya hasil warna yang dihasilkan pun juga sama. Jadi
Itu alasan kami memilih mungkin agak jauh dari kota, kemudian menanam sendiri. Ada beberapa yang beli atau bekerja sama dengan petani yang lain, tetapi support terbesar untuk bahan pewarna kami ya menggunakan dari yang ada di sekitar kami dulu gitu, yang kami tanam atau tumbuh liar di sekitar kami. Dari Kota Semarang, Rizky Sahrul, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Desa Pasedan, Kecamatan Bulu, Kabupaten Rembang menyimpan sebuah kisah inspiratif tentang ketekunan dan kesabaran yang patut dicontoh, di mana pasangan suami istri penjual pentol keliling membuktikan bahwa impian untuk menunaikan ibadah haji dapat terwujud melalui kerja keras dan pengorbanan. Selama 15 tahun, Mbah Not dan Mbah Karti menabung dari hasil berjualan pentol keliling, di mana sejak tahun 1997 setiap pagi hingga malam mereka setia menjajakan dagangannya, baik di pinggir jalan maupun di desa-desa, sekolah, hingga kecamatan tetangga. Saat berjualan, Sumarno menggunakan sepeda motor dan Sukarti menggayuh sepeda. Dengan harga terjangkau antara Rp2.000 hingga Rp10.000 per porsi, pentol yang mereka jual banyak diminati, terutama oleh anak-anak sekolah. Dalam setiap penjualan, Mbah Not selalu menyisihkan sebagian penghasilan sekitar Rp10.000 hingga Rp30.000 per hari untuk ditabung sebagai persiapan menuju Tanah Suci. Dirinya mengatakan meskipun hasilnya kecil, dirinya percaya setiap usaha yang dilakukan dengan tulus akan membuahkan hasil. Proses pembuatan pentol yang mereka lakukan secara tradisional menjadi bagian dari rutinitas harian. Dalam sehari, pasangan ini mampu menghabiskan hingga 25 kg adonan pentol. Selain kerja keras, Pak Sutri ini juga tak melupakan amalan spiritual. Mereka rajin mengamalkan bacaan sholawat dan bersedekah sebagai bentuk keyakinan bahwa Tuhan akan mempermudah jalan untuk menunaikan ibadah haji. Sekitar itu bulan mulai 997 itu saya mulai menggabung sekitar 5.000, 10.000, terusan dagangan saya meningkat saya 15.000 terus 20.000, terusan dagangan kelas meningkat terus sampai menjelang berapa itu ya, 15 kilo. 15 kilo orang dua ini satu harinya. Jadi itu terus bisa menabung 20 30 gitu satu orang. Sampai sekarang masih jualan? Nggih, sampai sekarang masih jualan. Yang kita renungi atau yang kita mau, saya berdoa 1 kali selawat, 2 sedekah, Pak. Harapannya mugi-mugi dados kula dados kaji ingkang mabrur lan napa nembanggaaken desa kula ngoten. Perjalanan panjang Pak Sutri ini mulai membuahkan hasil ketika pada tahun 2012 mereka mendaftar untuk menunaikan haji. Setelah 15 tahun menunggu, kesempatan emas itu akhirnya datang. Mbah Not dan Mbah Karti kini tengah mempersiapkan segala keperluan untuk keberangkatan mereka yang dijadwalkan pada tanggal 17 Mei 2025. Dari Rembang, Kiki Rio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, aksi berebut gunungan hasil bumi mewarnai tradisi sedekah bumi warga Desa Melanten, Kabupaten Demak. Pada bulan Zulqa'dah atau masyarakat setempat menyebut sebagai apitan. Tradisi ini merupakan ungkapan syukur warga kepada Tuhan Yang Maha Esa atas hasil panen yang melimpah. Berbagai macam hasil bumi Desa Melanten dirangkai dan ditata rapi sehingga berbentuk gunung kecil, berisikan padi, cabai, tomat, kacang panjang, terong, timun, jagung, dan lainnya. Sebelum diperebutkan oleh warga, gunungan tersebut dikirap terlebih dahulu, berkeliling desa dengan berjalan kaki dari lapangan kuda lumping hingga ke lapangan makam leluhur yang ada di pojok desa. Setelah selesai dikirap, kemudian didoakan oleh tokoh agama desa setempat. Namun ketika doa belum selesai, warga langsung menyerbu hasil gunungan tersebut. Warga setempat, Hamid, mengaku antusias ikut berebut gunungan hasil bumi. Ia rela berdesak-desakan bersama warga lain hanya demi mendapatkan sejumlah hasil bumi yang dinilai memiliki banyak keberkahan. Tradisi sedekah bumi. Sedekah bumi. Terus ini yang diarak tadi apa aja? Ya ada hasil tani, ada itu gunungan.
Yang diperebutkan tadi apa? Yang diperebutkan ada hasil tani. Hasil tani. Ya. Mas tadi rebutan juga. Ya itu ngambil dapat jagung. Jagung. Untuk apa Mas? Ya nanti ya buat dimakan lah. Dimakan. Biar berkah. Oh, biar berkah makanya itu. Ya. Hal senada juga diungkapkan warga lainnya, Sujuaning. Ia mengaku rela berdesak-desakan hingga terjatuh untuk mendapatkan gunungan hasil bumi. Sementara itu, PJ Kepala Desa Melanten, Sunoto berjanji akan menggelar tradisi sedekah bumi lebih meriah di tahun selanjutnya. Tingkat Desa Melanten dengan harapan kita ungkapkan rasa syukur kita atas limpahan hasil pertanian warga Desa Melanten. Mudah-mudahan dengan rasa syukur kita yang ungkapan kita mengiring gunungan dari hasil-hasil pertanian kita, semoga kedepannya warga Desa Melanten hasil pertanian semakin meningkat, semakin membaik, sehingga kesejahteraan masyarakat bisa juga meningkat, sejahtera lebih makmur. Nah, acara arahan ini kita nanti acara tahlil atau doa bersama dengan makan bersama tumpeng yang sudah disiapkan, baik itu dari desa maupun dari tingkat RW, ada 5 RW dan juga ada gunungan hasil pertanian. Nah, nanti hasil gunungan itu nanti akan diperebutkan oleh warga. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, dalam tradisi sedekah bumi tahun 2025 di Desa Melanten Demak juga digelar kirab budaya. Selain untuk nguri-nguri budaya, juga bertujuan untuk menarik antusias warga serta lebih meriah. Dari Kabupaten Demak, Burhanuddin Aslam, Lingkar TV melaporkan. Selain si retinol ini, coach itu ngomongin retinol apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Berangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Pemirsa, ratusan penari dari berbagai sanggar tari maupun individu mengikuti Festival Hoki 2025 di Wisata Sampokong, Kota Semarang. Festival ini diinisiasi oleh Sanggar Sekar Taman yang berkolaborasi dengan Wisata Sampokong. Kegiatan ini berlangsung selama 2 hari yaitu 3–4 Mei 2025 yang diikuti oleh para penari dari segala usia dan berbagai genre, mulai tari modern hingga tradisional. Festival Hoki sendiri juga menjadi event memeriahkan Hari Tari Sedunia dan memperingati hari ulang tahun ke-478 Kota Semarang. Anissa, salah satu penari dari SMK 2 Semarang, mengaku senang dengan adanya event Festival Hoki 2025. Nari Prameswari. Apa itu? Ceritanya bisa tahu nggak?
tentang gadis, seorang gadis kan kebanyakan mayoritas pelajar mahasiswa di SMK 2 itu kan perempuan, jadi menceritakan tentang gadis di SMK Negeri 2 Semarang menggambarkan watak bahwa seorang perempuan itu tidak ingin memiliki rambut saja, ada yang gagahnya, ada kerasnya, ada mandirinya, jadi menceritakan sifat sosok seorang wanita. Ini udah latihan berapa lama? 2 hari. 2 hari ya? Sedangkan Ketua Panitia Festival Hoki Kani Raras mengatakan acara ini untuk mengapresiasi para penari dan juga sebagai langkah untuk merawat keragaman budaya. Nah, festival hoki ini kami adakan untuk mewadahi dan memfasilitasi teman-teman pecinta budaya, pecinta seni, baik itu dari sekolahan, sanggar maupun komunitas-komunitas se-Kota Semarang dan boleh sekitarnya. Jadi tidak hanya dari Kota Semarang saja, tapi ada juga dari Ambarawa, Ungaran, Tuntang, Yogyakarta, bahkan ada yang dari Sumatera Utara juga. Dan nantinya kami akan kedatangan tamu dari Australia juga. Dari Kota Semarang, Sahril Mu'az, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, ribuan warga Kota Semarang rela berdesakan untuk menikmati menu kuliner pada gelaran Soto Vagansa yang disediakan oleh pemerintah kota setempat. Berbagai jenis soto yang berasal dari puluhan UMKM dihadirkan, termasuk soto legendaris Kota Semarang. Sebanyak 4.478 porsi soto dibagikan kepada masyarakat pada gelaran Soto Vagansa 2025. Event kuliner soto itu diinisiasi oleh pelaku UMKM, khususnya kuliner untuk meneguhkan soto Semarang sebagai menu khas kota Atlas secara luas. Pembagian soto gratis tersebut dalam rangka perayaan Hari Jadi Kota Semarang yang ke-478. Ribuan soto ludes tak kurang dari 30 menit mengingat masyarakat sudah menunggu lama. Salah satu warga Semarang, Yulianto, mengaku pertama kali mengikuti event Soto Vagansa. Ia mengajak keluarganya untuk menikmati kuliner legendaris yang disediakan gratis. Sangat kesan, bagus. Terkait dengan soto ini, kenapa? Sotonya enak Pak. Ini sotonya dari soto legendaris dari Mas Budi, Mas Bud, kemudian soto mana tadi? Bangkong juga ada. Ya. Berarti dari rumah ke sini emang ingin berebut soto ya Mas? Betulnya tadi cuma mau jalan-jalan, tapi kok saya lihat dari IG, ada ulang tahun sekalian ke sini, sekalian mau nanti nonton pawai. Menonton pawai. Ya, Semarang ya, naik karnival ya? Sekalian nanti. Ini sama keluarga? Sama keluarga, anak. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menjelaskan bahwa soto merupakan salah satu kuliner khas Semarang yang berbeda dengan soto-soto daerah lain, yakni berkuah bening kemudian dilengkapi dengan lauk pauk seperti tempe goreng, perkedel, dan sate ayam. Supaya diketahui bahwa ini adalah murni gerakan dari teman-teman para bakul soto yang dikomando oleh 5 soto legend dan Dekranas. Berkah berkah bersama kita hebat. Loh, keren loh. Beliau ini keren banget ya. Jadi ini partisipasi masyarakat. Saya juga kaget karena beliau datang audiensi mengatakan saya mau soto Vagansa. Soto Vagansa. Ternyata mau memperkenalkan kekhasan sotonya Kota Semarang. Dan memang ya beda ya kalau kita makan di Surabaya, di Kudus, di Boyolali emang beda. Bu, yang jadi ciri khas Kota Soto Semarang apa sih Bu? Satu kuahnya bening, sotonya ya mau terus tempe goreng, kadang-kadang ada itunya perkedel, tapi yang jelas sate ayamnya. Dari Kota Semarang, Sahril Mu'az, Lingkar TV melaporkan. Puluhan ribu warga ikuti Semarang naik karnival. Puluhan ribu warga tumpah ruah memadati Jalan Pemuda untuk meramaikan event Semarang naik karnival dalam peringatan Hari Jadi ke-478 Kota Semarang.
Ribuan warga memadati Jalan Pemuda yang dimulai dari titik 0 km sampai Balai Kota Semarang. Tampak parade kostum unik dan ikonik ini menjadikan puncak peringatan Hari Jadi Kota Semarang semakin meriah. Para peserta parade tidak hanya berasal dari Kota Semarang saja, namun juga daerah lain seperti Salatiga dan Grobogan yang turut menampilkan kostum unik. Sedangkan defile utama dengan mengusung tema Perisai Nusantara menampilkan kostum bertema penjor, burung merak, bunga anggrek, dan burung cendrawasih. Parade semakin menarik dengan adanya drum korps cendrawasih dari Akademi Kepolisian Semarang. Walaupun sempat berdesak-desakan dan sedikit ricuh, namun acara tetap berjalan lancar dan kondusif. Susan, mahasiswa perantau asal Jawa Timur yang turut menyaksikan Semarang Night Carnival, mengaku takjub dengan kostum unik dari peserta parade. Ia juga rela berdesak-desakan untuk menyaksikan momen tersebut. Tanggapannya tuh seru banget ya, terus kostumnya juga bagus-bagus, unik-unik. Pokoknya meriah banget sih, saya suka. Terus untuk apa? Kepadatan warga tadi? Kalau padatnya saya rasa memang ini ya, warga-warga Semarang ini banyak yang datang dan sangat antusias sekali ya dalam menonton acara pada malam hari ini ya. Jadi memang tadi sangat padat juga sampai desak-desakan juga. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menyatakan bahwa ke depan acara ini akan dipersiapkan lebih matang untuk mengantisipasi membludaknya jumlah penonton. Animo masyarakat agak-agak tidak bisa diprediksi ya. Ya kita belajar dari itu. Gone memang kurang onggo, tapi kan ini ikonnya di sini. Kalau masyarakat nggak boleh masuk UPY, kan? Tapi nanti biar panitia yang laporan lah. Besok mungkin bagaimana kok tamu-tamune gawe sithik ngono. Kan itu duduknya ada 6 baris, 6 sap ya. Besok gawe loro ya, pokoknya sehingga jalannya menjadi lebar atau gimana nanti biar panitia dan dinas yang melakukan evaluasi. Karena trennya itu masyarakat mau dekat, dia mau ngambil video langsung, jadi nggak mau dia jauh-jauh dan pada berjubel di depan antara panggung utama sama tempat kita duduk. Jadi ya kita berdiri tadi karena ya orang ketok ya lungguh. Dari Kota Semarang, Sahril Muaz, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Plaza Pragolopati menjadi pusat perhatian para pecinta balap Tamiya se-Indonesia. Kejuaraan nasional Slope Class Seri 2 digelar selama 3 hari dari Jumat hingga Minggu 2 hingga 4 Mei 2025. Ajang ini diikuti ratusan peserta dari berbagai wilayah, memperebutkan total hadiah 70 juta rupiah. Ratusan peserta mengikuti kejuaraan Mini 4WD Slope Class yang digelar di Plaza Pragolopati pada Jumat hingga Minggu tanggal 2 hingga 4 Mei 2025. Mengusung gaya otentik Indonesia dan menggunakan produk UMKM lokal, tahun ini ada 5 seri dari Grand Final akan digelar di Jakarta. Sebanyak 20 tim turut berpartisipasi dengan masing-masing tim mengirim 6 orang. Salah satu panitia, Ubay, mengatakan perlombaan ini menggunakan Tamiya standar bebas Mini 4WD. Ajang ini turut menjaring peserta dari Jawa, Bali, hingga Sumatera. Kelasnya yaitu Slope Class ya. Slope Class itu adalah salah satu kelas yang benar-benar otentik Indonesian style, di mana kelas tersebut sangat menjunjung kearifan lokal. Kita menggunakan produk-produk UMKM. Jadi beberapa waktu yang lalu memang benar-benar sudah kita ajukan ke salah satu teman-teman yang bergerak di UMKM dan ini didukung secara UMKM. Dan untuk kejuaraan seri ini adalah kejuaraan seri 2025 yang putaran keduanya yang diselenggarakan di Kota Pati. Dan penyelenggaranya yaitu salah satu tim Pati yaitu LG. Dan untuk seri 2025 ini kita ada 5 putaran nanti untuk grand final yang diselenggarakan di Jakarta. Sementara itu, salah satu peserta asal Yogyakarta, Jekek, mengatakan mulai menggeluti hobi ini sejak tahun 2001. Secara tak sengaja bermula dari mengikuti hobi sang kakak. Nyandu. Udah punya berapa koleksi, Mas? Kalau koleksi mungkin lebih ke kelas ya, karena saya kan bukan kolektor ya. Kalau ke kelasnya kan pernah main ini kelas slope, nanti ada yang kelas STB itu standar Tamiya box yang semuanya ori, terus ada yang damper class, ada yang
STO itu ada lagi. Jadi ada yang ori Tamiya, ada yang mix, ada yang ini Indonesian style nih. Ini yang militan nih, banyak dari dulu nggak putus-putus ini. Dengan digelarnya seri kedua ini berharap semakin banyak pecinta balap Tamiya yang terinspirasi untuk berkembang. Sementara itu, para peserta kini bersiap menuju seri berikutnya menuju grand final di Jakarta. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Jateng hari ini berakhir sampai di sini. Jangan lupa saksikan Lingkar Pagi setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 waktu Indonesia Barat. Saya Mia Pratiwi, wakil kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.